Selamat datang di SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung. Sekolah berasrama, sekolah rujukan, sekolah penggerak di Provinsi Sumatera Selatan. SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung berdiri pada tahun 2000 sebagai ikon sekolah unggulan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam perjalanannya, SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung telah menerapkan berbagai kebijakan pendidikan dari Kementerian Pendidikan, seperti sekolah kategori mandiri, sekolah RSBI, sekolah model, sekolah rujukan, hingga yang terbaru saat ini sebagai sekolah penggerak. Sekolah penggerak bermakna bahwa sekolah SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung mengutamakan kebutuhan belajar murid sebagai wujud merdeka belajar. Murid diberikan ruang yang sangat luas untuk mengembangkan ide, kreativitas, dan inovasinya. Budaya-budaya positif dijalankan atas kesadaran penuh dan kesepakatan bersama. Penguatan profil pelajar Pancasila menjadi tujuan setiap proses pendidikan yang dijalankan melalui berbagai program yang berpihak kepada murid. Profil pelajar Pancasila mengarahkan pelajar Indonesia agar setidaknya memiliki 6 karakter yang disebut dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Program yang berpihak pada murid tersebut dapat berupa program akademis seperti KBM+, pembinaan olimpiade, karya tulis, dan literasi siswa, maupun digitalisasi pembelajaran. Selain itu, ada juga program non-akademis yang berfokus pada pengembangan karakter dan bakat kinestetik seperti pramuka, paskibra, rohis, olahraga prestasi, PMR PIKR, maupun sanggar seni. Jangan ragu, come and join us. Sarana dan prasarana. Kelas digital merupakan bentuk kelas fisik yang dilengkapi dengan sarana untuk pembelajaran digital. Ruang belajar merupakan tempat berlangsungnya kegiatan KBM utama. Pada kondisi yang dibutuhkan dapat belajar di mana saja yang menyenangkan. Perpustakaan merupakan ruang referensi baik fisik maupun digital untuk kebutuhan penunjang belajar siswa, terutama dalam program karya tulis dan literasi siswa atau Katulistiwa. Gedung serbaguna merupakan aula untuk kegiatan skala besar yang melibatkan banyak partisipan. Asrama merupakan ruang istirahat dan bersosialisasi siswa. Semua siswa kelas 10, 11, maupun 12 tinggal di asrama. Ruang makan adalah resto bagi seluruh siswa dan guru. 3 kali dalam sehari ruang makan ini sangat ramai. Masjid merupakan tempat ibadah bagi siswa yang beragama Islam, juga menjadi pusat pembinaan iman dan takwa atau program BIM-Tadik. Kegiatan belajar terdiri dari kegiatan belajar di kelas digital, di mana digitalisasi pembelajaran sebagai langkah mewujudkan digitalisasi sekolah, dan kegiatan belajar di kelas reguler. Program unggulan BIM-Tadik atau Bina Iman dan Takwa Peserta Didik merupakan program pembinaan iman dan takwa peserta didik yang beragama Islam melalui pembiasaan-pembiasaan rutin dalam beribadah. Kegiatan utama berupa pembiasaan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, tausiah agama 2 kali dalam 1 minggu, zikir pagi dan petang, baca tulis Al-Quran, dan seni Islami. Katulistiwa atau karya tulis dan literasi siswa merupakan akronim 2 program, yaitu karya tulis dan literasi. Karya tulis berupa pembuatan karya ilmiah melalui bimbingan guru lalu diujikan pada akhir program. Sedangkan literasi berupa program membaca selama 15 menit sebelum KBM dan diminta tagihan berupa resume bacaan. Kelas digital, pembelajaran yang memanfaatkan fasilitas dan sarana digital
untuk mengakses konten-konten pembelajaran digital, memaknai dan menggunakannya untuk pengembangan pengetahuan. Kompensasi merupakan akronim dari kelas kompetisi sains dan prestasi. Merupakan kelas khusus bagi peserta didik dengan minat dan bakat pada bidang akademis untuk mengikuti kompetisi tertentu. Kegiatan ekstrakurikuler. Pramuka adalah ekstrakurikuler wajib untuk seluruh jenjang sebagaimana kebijakan Kementerian Pendidikan. Ekskul ini dilaksanakan setiap hari Rabu sebagai kegiatan rutin ditambah dengan kegiatan lain yang menyesuaikan jadwal sekolah. Paskibra merupakan bentuk pembinaan fisik, mental, dan jiwa cinta tanah air para siswa. Ekskul ini dilaksanakan setiap hari Kamis. Rohis merupakan ekstrakurikuler bagi siswa yang memiliki bakat dan minat lebih dalam di bidang agama untuk mengembangkan potensinya. Ekskul ini memiliki organisasi yang melakukan kegiatan rutin di masjid serta kegiatan khusus pada hari Senin. PIKR dan PMR merupakan ekstrakurikuler yang bergerak di bidang kesehatan di bawah pengawasan PMI dan BKKBN Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ekskul ini mendidik keterampilan dasar dalam kesehatan dan konseling remaja. Sanggar seni merupakan sanggar yang berisi kegiatan seni seperti tari, musik, vokal, dan pertunjukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya di ruangan digital ini, memenuhi undangan kami, yaitu undangan Ibu Fitria dan saya sendiri selaku calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Kami bermaksud di sini mengundang ibu-ibu semuanya, kebetulan semuanya adalah ibu-ibu, maka saya panggil ibu-ibu ya. Mengundang di sini dalam kegiatan yaitu pengimbasan tentang CGP angkatan yang ke-9 ini, yaitu dengan topik budaya positif di modul 1.4, di mana dalam pemateri modul 1.4 ini kami diminta oleh di LMS itu bahwa adanya pengimbasan kepada guru-guru di SMA Negeri 3 Kayuagung dalam hal materi budaya positif. Dalam hal ini budaya positif sangat banyak beraneka ragam materinya, maka kami mengambil sampel, yaitu judul Ibu Fitria yang akan disampaikan adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi akan dijelaskan oleh Ibu Fitria. Mungkin langsung saja waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Fitria. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Kayuagung dan juga Ibu Moderator Bu Handayani, dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan guru
khususnya telah bisa dan berkesempatan hadir untuk membantu atau mendengarkan paparan dari kami. Perkenalkan, nama saya Fitria, saya dari CGP Angkatan 9 akan melakukan penjelasan tentang modul 1.4 aksi nyatanya ini hari ini. Salam dan salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita bisa dan berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan paparan dan juga mengambil manfaatnya di akhir kegiatan. Baiklah, dari kegiatan calon guru penggerak ini sudah banyak hal yang kami dapatkan dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Yang di dalamnya itu, yang pertama itu memuat filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mungkin di sana menjelaskan bahwa kita sebagai pendidik itu haruslah bertindak sebagai penuntun. Artinya anak-anak itu, siswa itu tugas kita menuntun. Mereka tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan juga kita di SMA ini juga diibaratkan sebagai lahan. Artinya anak didik kita itu adalah sebagai petaninya. Tugas kita sebagai pendidik menyiapkan lahan sebelum dimulai dari anak itu masuk sini. Jadi apapun yang ada hama ataupun apa itu tugas kita menyingkirkan itu dengan tujuan anak-anak tersebut bisa tumbuh dengan tujuan yang kita harapkan. Banyak sekali Bapak Ibu yang saya dapatkan dari CGP ini. Perlahan kami harus mengaplikasikan aksi nyata satu demi satu demi tujuan bersama. Artinya kami di sini secara mandiri juga mempunyai visi yang harus harus dicapai, yang bersinkron dengan visi sekolah, gitu ya Bapak Ibu. Makanya dari awal kegiatan itu kita berproses untuk mencapai visi tersebut. Apapun yang kita kerjakan sedikit banyak harus ada imbasnya ke sekolah. Jadi sangat penting. Awalnya sih memang berat, tapi semakin kesini kita semakin tahu apa sih fungsi kita, peran kita sebagai pendidik. Begitu. Mungkin bisa dilanjutkan di modul 1.4 ini bahasannya itu mengenai budaya positif. Ya, saya di sini sebagai CGP calon guru penggerak, kemudian yang tengah itu sebagai fasilitator saya selama mengikuti CGP itu Pak Karyat Haryana, yang sebelah kiri itu sebagai PP Ibu Tristianingsi. Di mana di budaya positif ini ada beberapa bahasan, artinya ada materi yang harus kita terapkan di satuan pendidikan kita. Yang pertama itu disiplin positif, yang kedua itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, yang ketiga itu keyakinan kelas, keempat posisi kontrol, dan kelima itu adalah segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, dari materi atau modul 1.4 ini saya khusus lebih ke segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Baik, budaya positif itu membimbing murid menumbuhkan kedisiplinan diri karena motivasi internal. Jadi di sini yang kita tumbuhkan itu motivasi internal. Misalnya malas belajar atau kurang aktif di kelas, kita sebagai pendidik fungsinya sebagai motivasi eksternalnya untuk membangun motivasi internal. Gitu ya Bapak Ibu, Ibu-ibu. Jika murid melakukan pelanggaran, apa yang harus kita lakukan? Mungkin di sini ada Ibu Cynthia, guru apa? Biologi. Kalau Bu Lepti, seni budaya. Mungkin juga ada yang bahasa Inggris, ada yang geografi. Sudah menerapkan pastinya apa
Apa sih kalau murid melakukan pelanggaran? Pelanggaran itu gini Bu, misalnya nih kita memberi tugas kepada siswa, ini anak-anak kerjakan ini atau buat produknya ini dari pembelajaran. Itu kan tugas nih dari guru. Pasti ada ya, soalnya nggak ada ya Bu kesalahan-kesalahan atau pelanggaran itu. Ketika ada anak itu tidak mengumpulkan tugas, misalnya tidak mengumpulkan produk hasil karyanya, nah itu yang disebut nama pelanggaran. Itu ya Bu. Apa langkah kita? Siapa yang mengingatkan? Kemudian apakah mereka kita beri hukuman atau kita maafkan? Atau kita memaafkan? Nah itu pilihan, opsi jawaban yang harus kita lakukan kepada anak. Perhatian kita kecenderungan pada kesalahan yang dilakukan daripada mencari cara bagaimana mereka untuk memperbaiki diri. Salah satunya cara memperbaiki diri agar mewujudkan disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Jadi kalau ada kendala masalah di kelas, mungkin ini harus kita terapkan di kelas. Baik, segitiga restitusi ya. Artinya proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu. Tapi ya, kita satu persepsi, artinya restitusi itu tujuannya. Oke, lanjut. Dan restitusi itu mempunyai tujuan menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi. Melalui restitusi kita dapat membantu murid menjadi memiliki tujuan, kemudian disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah membuat kesalahan. Menekannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan melalui restitusi. Kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memiliki dirinya setelah berbuat salah. Dari awal tadi apa sih langkah-langkah dari restitusi itu? Itu namanya segitiga restitusi. Susah juga ya. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas siswa ya konteksnya. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu baru menanyakan keyakinannya. Nah, dari menstabilkan masalah. Apa sih menstabilkan masalah? Jadi kondisi dia melakukan salah itu kita netralkan dulu itu bahasa kitanya ya. Bisa kita ajukan pertanyaan-pertanyaan ke anak. Jadi contohnya tadi ada anak yang tidak mengerjakan tugas ya ibu-ibu. Anak itu sekali kita biarkan, kita harus ada tindakan nih. Mengapa? Ada apa nih anak ini? Kita panggil, kita memberikan masukan, kita tanya nih, sebelum ke wali kelasnya mungkin, sebelum ke guru BK-nya, karena kita guru yang bersangkutan harus tahu. Ketika anak itu ditanya, boleh di tempat, jangan di kantor gitu Bapak Ibu ya, kita ajak ngobrol, boleh kita ajukan pertanyaan, misalnya gini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bisa juga kita bisa menyelesaikan diri, atau ibu tidak ingin mencari yang salah tetapi mencari solusi. Dan juga kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, lemparan pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang bisa menjadikan anak itu percaya diri. Jadi kan ibu juga pernah dulu dalam tugas, ibu juga pernah dulu melakukan kesalahan, gitu ya. Itu namanya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, jadi validasi tindakan salah ini kan tujuan di awal
Masalah kita yang sebenarnya itu, kenapa sih anak ini tidak mengumpul tugas? Kenapa anak ini tidak mengumpulkan produk? Atau kenapa anak ini tidak mengikuti pelajaran kita? Bisa kita ajukan lagi pertanyaan. Artinya disinilah tugasnya untuk validasi tindakan yang salah tadi. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau juga kamu pasti bisa punya alasan mengapa melakukan hal ini. Misalnya malas belajar atau kurang aktif di kelas. Kita sebagai pendidik fungsinya sebagai motivasi eksternalnya untuk membangun motivasi internal. Gitu ya Bapak Ibu, Ibu-ibu. Jika murid melakukan pelanggaran, apa yang harus kita lakukan? Mungkin di sini ada Ibu Cynthia, guru apa? Biologi. Kalau Bu Leti, seni budaya, mungkin juga ada yang bahasa Inggris, ada yang geografi. Sudah menerapkan pastinya. Apa sih kalau murid melakukan pelanggaran? Pelanggaran itu gini Bu. Misalnya nih, kita memberi tugas pada siswa. Ini anak-anak kerjakan ini atau buat produknya ini dari pembelajaran. Itu kan tugas dari guru. Pasti ada ya, kalau nggak ada ya Bu, kesalahan pelanggaran itu. Ketika ada anak itu tidak mengumpulkan tugas, tidak mengumpulkan produk hasil karyanya, nah itu yang disebut nama pelanggaran. Itu ya Bu. Apa langkah kita? Siapa yang mengingatkan? Kemudian apakah mereka kita beri hukuman atau kita maafkan? Atau kita memaafkan? Nah itu pilihan, opsi jawaban yang harus kita lakukan kepada anak. Perhatian kita kecenderungan pada kesalahan yang dilakukan daripada mencari cara bagaimana mereka untuk memperbaiki diri. Salah satunya cara memperbaiki diri agar memberikan disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga dan diri. Jadi kalau ada kendala masalah ini harus kita terapkan di kelas. Baik, segitiga restitusi ya. Artinya proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu paham ya, kita satu persepsi, artinya restitusi itu tujuannya. Dan restitusi itu mempunyai tujuan menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi. Melalui restitusi kita dapat membantu murid menjadi memiliki tujuan, kemudian disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah membuat kesalahan. Menekannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan melalui restitusi. Kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memiliki dirinya setelah berbuat salah. Dari awal tadi, apa sih langkah-langkah dari restitusi itu? Itu namanya segitiga restitusi. Susah juga ya. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas siswa ya konteksnya. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu baru menanyakan keyakinannya. Nah, dari menstabilkan masalah. Apa sih menstabilkan masalah? Jadi kondisi dia melakukan segala itu kita netralkan dulu, itu bahasa kitanya ya. Bisa kita ajukan pertanyaan-pertanyaan ke anak. Jadi contohnya tadi ada anak yang tidak mengerjakan tugas ya Ibu-ibu. Anak itu sekali kita biarkan, kita harus ada tindakan nih. Mengapa? Ada apa nih anak ini? Kita panggil, kita memberikan masukan, kita tanya nih sebelum ke wali kelasnya mungkin
sebelum ke guru BK-nya, karena kita guru yang bersangkutan harus tahu. Ketika anak itu ditanya, boleh di tempat, jangan di kantor gitu Bapak Ibu ya, kita ajak ngobrol, boleh kita ajukan pertanyaan, misalnya gini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bisa juga kita bisa menyelesaikan diri, atau ibu tidak ingin mencari yang salah tetapi mencari solusi. Dan juga kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, lemparan pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang bisa menjadikan anak itu percaya diri. Nah, jadi kan ibu juga pernah dulu dan kumpul tugas. Ibu juga pernah dulu melakukan kesalahan, itu ya. Itu namanya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, jadi validasi tindakan salah ini kan tujuan di awal. Masalah kita yang sebenarnya itu, kenapa sih anak ini tidak mengumpul tugas? Kenapa anak ini tidak mengumpulkan produk? Atau kenapa anak ini tidak mengikuti pelajaran kita? Bisa kita ajukan lagi pertanyaan. Artinya disinilah tugasnya untuk validasi tindakan yang salah tadi. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau juga kamu pasti bisa punya alasan mengapa melakukan hal ini. Itu siswa itu tidak semata-mata duduk di kelas belajar, mereka tidak tahu tujuannya untuk apa. Belajar biologi itu untuk apa sih Bu? Belajar fisika itu untuk apa? Nah, jadi kita luruskan yang sebenarnya yang dilakukan sekarang itu berdampak ke mungkin 2 tahun, 3 tahun yang akan datang untuk memang kepentingan kita sendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalaupun ada memang masalah di kelasnya, kami harapkan kita semua di ruangan ini bisa menerapkan segitiga restitusi itu perlahan. Kami pun begitu, harus diterapkan. Kalau ada yang salah, artinya komunikasi antar siswa dan guru itu memang terlaksana di kelas. Begitu. Baik, mungkin hari ini tentang segitiga restitusi, materinya dari modul 1.4 ini saya cukupkan sampai di sini. Mungkin ada pemaparan saya yang kurang jelas atau perlu kita diskusikan dalam forum ini, boleh nantinya saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Ibu Fitria. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitria yang sudah memaparkan materinya tentang restitusi, lebih tepatnya segitiga restitusi. Baiklah, buat ibu-ibu semuanya, jika ada pertanyaan kami silakan. Ada yang kami persilakan. Ya, mungkin tanpa kami ya. Silakan Bu Dean. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu Fitria. Terima kasih juga atas paparannya, sangat memberikan praktik yang baik kepada kami semua di sini. Pemaparannya juga sangat jelas, ya. Cuman ada sedikit yang mau saya ceritakan sebelum saya bertanya. Nah, kebetulan saya adalah guru bahasa Inggris, guru mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 12. Nah, seperti yang telah kita pahami, kelas 12 ini adalah kelas masa-masa yang belajarnya itu sudah semakin tinggi. Nah, dan dia juga sudah berada di fase yang merasa senior. Nah, jadi terkadang pembawaan mereka juga di kelas juga semakin lebih santai kalau dengan guru. Tidak apa-apa, kita juga pernah merasakan menjadi siswa, kan? Kita juga tidak
pengen ada batas yang terlalu jauh antara guru dan siswa. Namun terkadang timbul masalah siswa yang ada beberapa siswa yang memang akhirnya seperti kurang kurang respect ya kalau bahasa Inggrisnya terhadap guru, karena dia sudah menganggap di tahap remeh seperti itu, karena kan misalnya ibu itu tinggal bilang maaf aja dimaafin gitu. Saya pribadi juga sudah menerapkan yang ada namanya keyakinan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita belajar juga, sebelum kita mengajar maksudnya sudah saya diskusikan sama anak-anak sekalian, gimana sih kalau seandainya kalau kita terlambat misalkan yang memilih konsekuensinya juga sudah berdasarkan diskusi bersama, sudah berdasarkan kemauan mereka, lebih ke kemauan mereka, kita fasilitasi seperti itu. Kita cari solusi-solusi terbaik supaya tidak ada yang merasa dirugikan seperti itu. Mereka tetap disiplin dan saya juga dapat menerima alasan mereka jika memang seandainya terjadi pelanggaran tersebut. Namun ya terkadang di kenyataannya ya realitanya ini ada beberapa siswa yang masih, walaupun sudah ada kesepakatan kelasnya, sudah diterapkan di kelasnya kesepakatan kelasnya, tapi mereka masih mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Dan terkadang diberi itu bingung bagaimana sih kita ini atau mengartikan merdeka belajar itu. Dulu saya berpikir bahwa merdeka belajar itu bebas mau belajar mau tidak, karena tidak boleh maksa, itu konsepnya. Karena anak-anak itu ternyata di teorinya bahwa mereka itu sudah ada toleransi. Dulu berpikir bahwa anak itu tidak toleransi dan mereka belum tahu dengan caranya gimana. Di beberapa bulan itu anak-anak itu sudah ada garisan-garisannya di kelas kosong itu. Jadi tugas kita itu menebalkan kertas itu. Sebenarnya kita harus paham sebelum mengikuti apa, karena bertolak belakang dengan pemikiran kita. Kembali lagi di permasalahan kita hadapi, apa peran kita jika menghadapi permasalahan seperti itu. Terkadang simalakama ya Bu, kalau kita harus memberi hukuman, ini biasanya karena kita tidak tahu dia harus dimaafkan atau diberi hukuman. Kalau ada anak yang melakukan pelanggaran dari, apalagi ada kesepakatan kelas, lebih cenderung kalau guru yang belum
mengetahui konsep sebagai pendidik jelas harus diberikan hukuman nih, karena anak itu biar berubah, biar tahu yang mana yang salah harus diberikan hukuman. Nah ternyata kita harus perbaharui konsep kita, anak itu harus kita terapkan segitiga restitusi tadi, gitu ya Bu. Bagaimana menghadapi anak kelas 12? Baik, anak kelas 12 itu tentunya mereka mempunyai jati diri, mungkin kekuasaan, ego yang tinggi dibanding kelas 10 dan 11. Kita mau melakukan restitusi itu harus di konsep awalnya harus dilakukan berdua Bu. Jadi, untuk menghindari bahwa misalnya anak tidak mengumpulkan tugas di kelas, langsung kita eksekusi. Nah, kenapa kamu tidak mengumpulkan kelas? Alasannya apa? Benar kita menerapkan restitusi, tapi kondisi seperti itu yang membuat anak tadi menjadi tidak terlindungi, tidak bisa kembali ke kelompoknya. Mungkin kan teman-temannya ini sudah melanggar kesepakatan kelas. Nah, itu yang bukan menjadi tujuan kita. Jadi anak tadi kita ajak ngobrol gitu, restitusinya berdua di tempat yang dilakukan senyaman mungkin. Artinya pesan yang kita sampaikan itu bisa sampai dengan maksimal, tidak ada miskomunikasi di dalamnya. Kita terapkan restitusi itu, tanyakan apapun alasannya. Mungkin anak-anak itu berbohong, kita terima bohongnya itu sampai apapun yang dia katakan. Misalnya, Bu, tadi saya ikut-ikutan teman, atau Bu, saya sudah mengerjakan tapi lupa. Kita terima apapun alasannya itu dan kita sinkronkan dengan kesepakatan kelas apa yang sudah anak itu langgar, gitu ya Bu ya. Jadi mungkin kalau diterapkan secara berdua tidak ada menjatuhkannya di situ, karena tujuan restitusi kita juga untuk membuat anak itu sadar akan kesalahannya dan tetap kembali ke kelompoknya gitu. Insya Allah kalau benar kita lakukan itu tidak ada Bu. Kita benar menerapkan konsep itu, kemungkinan kecilnya sedikit untuk anak itu merasa ya aku kok tidak terlindungi oleh ibu yang mengajar tadi gitu Bu. Gitu ya Bu Dean. Ya, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Bu Fitria. Masih ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu semuanya? Baik, Ibu Mentari kami persilakan Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kenal dulu, nama saya Mentari, saya mengajar FISIKA. Yang ingin saya tanyakan tadi ini masalah restitusi. Coba Ibu Fitria jelaskan lagi, apa sih tujuan dari restitusi? Oke, itu saja yang saya dapat tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada moderator. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Ibu Fitria. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitria yang sudah memaparkan materinya tentang restitusi. Lebih tepatnya segitiga. Tentang apa ya? Tujuan restitusi. Apa sih tadi? Oh ya ini. Tujuan restitusi itu untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian restitusi itu membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Nah, di sini gimana ya? Kalau kita tentang apa ya? Tujuan restitusi. Apa sih tadi? Oh ya ini. Tujuan restitusi itu untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian restitusi itu membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan. Di sini gimana ya? Kalau kita The Honorable Head Master of Senior High School 3 Excellent Kayu Agung, the Honorable teachers and all staff, and also from my beloved brother and sister from 22nd, 23rd, and 24th generation. So today, in this moment, let me give a speech about Bulan Bahasa. Maybe some of you know that Bulan Bahasa is celebrated in October. According to the history, October is said to be the language of monks because
There are Sumpah Pemuda in that month. The presence of Language Month is inspire us to learn more about English. Not just about English, we can also learn about Japanese, Korean, or maybe Chinese. And we, as Indonesian citizens, must be proud because we have so many languages that become a culture and can be united through Indonesian language. Like they were said, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. So, my hope for all of you who hear this speech is always make achievement through language and art of sastra. Bersama Semangau, get a native language, gunakan bahasa Indonesia, kenal ke bahasa kita. Maybe that's all I can say. I am Zahira Syifa Alexandria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Bu? Duduk dulu ya. Andika ya? Iya, Bu. Andika ini kelas 10-2 kan? Iya, Bu. Iya, jam pertama tadi pelajaran siapa? Pelajaran Bu Susi, Bu. Bu Susi. Bu Susi itu mata pelajarannya PKWU. PKWU. Tadi Bu Susi kesini memberikan informasi bahwa kelas 10-2 itu beberapa anaknya tidak mengumpulkan karya ya, tugasnya ya, membuat suatu karya. Salah satunya tidak mengumpulkan tugas itu Andika. Ada apa Andika tidak mengumpulkan tugas? Dika kurang mengerti dan kurang memahami tugas tersebut, Bu. Tapi Dika sudah semaksimal mungkin untuk menguasai dan mengerjakan tugas tersebut, Bu. Ya berarti Andika sudah ada usaha ya, tapi belum mengumpul. Baik, apa yang Andika lakukan itu sudah sesuai sebenarnya, tetapi sebenarnya tugas itu harus dikumpulkan sesuai deadline-nya. Begitu maksud ibu mapelnya. Gini, ibu mau tanya, apakah yang Dika lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Tidak, Bu. Tidak. Dika tahu apa pelanggaran dalam keyakinan kelasnya? Tahu, Bu. Apa itu? Tidak mengerjakan tugas yang seharusnya dikumpulkan. Iya, tidak mengerjakan. Harusnya bisa mengerjakan tugas dengan, maksud ibu kalau ada deadline hari Jumat, kerjakan atau kumpulkan hari Jumat, begitu ya. Sebenarnya tidak mengumpulkan tugas itu, apakah tidak mengumpulkan tugas itu juga termasuk pelanggaran di keyakinan kelasnya? Menurut Andika? Iya dong, kalau tidak mengumpulkan tugas itu kita termasuk pelanggaran dalam keyakinan kelasnya. Mestinya Dika harus melakukan apa? Mengumpulkan tugas, Bu. Karena mengumpul tugas itu Karena juga mengumpul tugas merupakan salah satu penilaian dalam kegiatan belajar mengajar. iya benar. Jadi ngerti ya maksud ibu tadi, kalau kita mengumpulkan tugas itu artinya ada sinkron dari penilaian kelasnya. Besok-besok kalau ada pelajaran biologi, kimia, apapun itu yang ada tugasnya, Dika bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Paham ya Dika? Ya. Sekarang pelajaran siapa? Pelajaran MTK, Bu. Ya boleh ke kelas Pak. Gitu ya. Terima kasih Andika. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika dari kelas 10-2. Di sini saya akan melakukan refleksi tentang keyakinan di sekelas, yaitu akan lebih manajemen waktu dalam belajar sehingga dapat mengumpulkan tugas lebih tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Regis ya? Iya, Bu. Ya duduk. Regis ini kelas 10-5. Iya, Bu. Sekarang kelas pelajaran siapa? Biologi, Bu. Pak Antoni. Biologi ya. Guru mapenya Pak Antoni ya, benar. Gini Regis, tadi siang wali asrama kesini. Mereka membicarakan ada beberapa siswa
termasuk Regis, 2 hari ini katanya tidak sholat subuh, benar? Iya, Bu. Kenapa? Karena Regis lagi ngerjain tugas, Bu, sampai larut malam. Jadi bangunnya kesiangan gitu, jadi nggak sholat subuh. Ya sih, kalau ibu di posisi Regis, kalau kita begadang bangunnya juga telat, makanya kesiangan dan tidak sholat subuh. Kalau bangunnya siang itu masih tetap sholat subuh? Tidak, Bu. Tidak. Regis tahu nggak pelanggaran apa yang sudah Regis langgar dalam keyakinan sekolah? Tidak sholat berjamaah. Tidak sholat berjamaah. Itu ya pelanggarannya yang sudah sekarang, karena dalam keyakinan sekolah itu harus dipatuhi. Apa sih menurut Regis itu penting atau tidak sholat berjamaah di masjid itu? Penting, Bu. Penting ya. Ibu tanya, bagaimana Regis untuk antisipasi agar tidak melanggar dalam keyakinan sekolah itu? Lebih mengatur waktu, Bu, untuk sholat untuk tidur dan juga mencari tugas, Bu. Jadi kalau bangunnya tidak mau kesiangan, artinya kita harus memanage tidurnya kapan, bangunnya kapan. Artinya sholat subuhnya tidak akan terlambat, gitu ya. Ya, Regis mau memperbaiki kesalahan ini? mau, Bu. Mau ya. Pokoknya apapun kesalahan, pelanggaran dalam keyakinan sekolah itu harus kita perbaiki untuk kedepannya. Manajemen waktu tidurnya dan bangunnya, gitu nah ya. Oke, paham? Ngerti apa yang ibu sampaikan tadi? Nyambung ya kita. Oke. Sekarang masih pelajaran biologi, Regis boleh ke kelas. Nah, makasih ya. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regis Anwarta dari kelas 10-5. Di sini saya akan refleksi tentang keyakinan sekolah di asrama, yaitu untuk lebih disiplin lagi dalam mengerjakan tugas dan juga disiplin lagi dalam mengerjakan sholat subuh berjamaah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saat ini saya akan memberikan testimoni kepada teman saya, kepada sahabat saya Fitria yang saat ini lagi menjalankan program guru penggerak angkatan ke-9. Bu Fitria adalah seorang guru BK di mana kesehariannya sering melakukan konseling. Anak-anak yang konseling dengan Bu Fitria biasanya sudah mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, di mana anak-anak bisa bercerita dengan leluasa kepada Ibu Fitria. Karena apa? Karena Bu Fitria biasanya melakukan konseling, mencari tempat di mana anak merasa nyaman untuk menceritakan permasalahan yang ada pada dirinya. Kemudian Bu Fitria juga secara bersama-sama dengan anak mencari solusi apa yang akan mereka lakukan untuk memecahkan permasalahan mereka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regis Danwarta, perwakilan dari kelas 10, salah satu siswa dari SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung. Baiklah, di sini saya akan menanggapi testimoni terhadap guru saya, yaitu Ibu Fitria, salah satu calon guru penggerak angkatan 9 dan juga guru BK yang ada di SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung. Ibu Fitria aktif dalam berkolaborasi dalam bimbingan konseling dan juga ia humble terhadap siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung, sehingga kami tidak takut untuk berkonsultasi terhadap Ibu Fitria tersebut. Dan juga Ibu Fitria sering sekali melakukan kerjasama terhadap orang tua siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung. Semoga Ibu Fitria bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 ini dengan baik dan juga selalu diberikan yang terbaik. Semangat untuk Ibu Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Mantari Putri Gumai. Saya perwakilan dari kelas 12 dan salah satu murid dari SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung. Baiklah, di sini saya akan melakukan testimoni kepada guru saya, Ibu Haryani, atau calon guru penggerak angkatan 9 dan juga salah satu guru BK yang ada di SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung. Sejauh ini saya mengenal Ibu Haryani itu aktif dalam berkolaborasi dalam bimbingan konseling. Dan juga Ibu Haryani humble terhadap semua siswa, melakukan kerjasama dengan orang tua siswa, ramah dengan semua siswa,